Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah Syirri wa syirri syirrifi syirrilah Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang hakikat berwudu. Ini penting sekali, saudara, sebagai umat muslim, karena apabila kita tidak memahami hakikat berwudu, tidak sah sholatnya. Kenapa dikatakan tidak sah sholatnya? Karena yang sholat itu kesombongannya, bukan dirinya, tapi kesombongannya. Bukan mendapat kebaikan, bukan mendapat pahala, justru dia mendapat dosa. Kemudian perlu juga saya sampaikan, kalau kita sudah memahami hakikat berwudu, itu artinya kita sudah memahami sebagian rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan kalau kita sudah memahami hakikat berwudu, berarti saudara sudah melakukan atau melaksanakan wudu tidak pernah terputus. Kalau bahasa kami, jene tambotu, artinya tidak pernah terputus. Inilah rahasianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, seperti saya sampaikan di konten yang kita sudah upload, kenapa muka dicuci, telinga dicuci, sebagian mata dan mulut, tangan dan kaki? Pertama kita misalnya kumur-kumur, atau cuci sekalian muka, ini kan sudah kena semua ini. Artinya menghilangkan atau membersihkan keakuan diri, tidak merasa bahwa akulah yang berkata-kata di dalam sholat. Membersihkan telinga, artinya membersihkan keakuan diri, keakuan dengan rasa bahwa akulah yang mendengar.
Itu semua dibersihkan. Membersihkan mata agar tidak merasa bahwa akulah yang melihat. Membersihkan tangan dari keakuan rasa bahwa akulah yang melaksanakan, bertindak. Membersihkan kaki dengan rasa bahwa akulah yang berjalan atau berdiri. Itu semua dibersihkan, dihilangkan semua kesombongan itu. Itulah hakikat berwudu. Jangan sampai kita merasa bahwa aku yang mendengar, akulah yang melihat, akulah yang berkata-kata, akulah yang berbuat. Ini semua harus dibersihkan, ditiadakan. Inilah makna berwudu. Nah, kalau kita tidak memahami ini, hanya sekedar berwudu, tidak sah. Karena yang sholat itu adalah kesombongannya. Nah, kalau kita sudah membersihkan semua ini, bahwa bukan lagi aku yang mendengar, bukan lagi aku yang melihat, bukan lagi aku yang berkata-kata, bukan lagi aku yang bertindak dan berdiri di situ, melainkan Allah. Maka nyatalah Allah Ta'ala di dalam sholat itu, bukan kita. Subhanallah. Inilah kita betul-betul menyaksikan Allah di dalam sholat. Ketika kita takbir, Allahu Akbar, itulah yang disembah dan yang menyembah. Kalau kamu sudah memahami bahwa dia yang disembah dan yang menyembah, inilah yang dikatakan sembahyang tunggal. Atau sholat tunggal. Subhanallah. Jadi kita semua itu harus menghilangkan pendengaran. Bukan lagi kita mendengar melainkan Allah. Bukan lagi melihat melainkan Allah. Bukan lagi kita berkata-kata melainkan Allah. Bukan lagi kita bergerak melainkan Allah. Bukan lagi kita berdiri melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu rahasia Nabi Muhammad SAW dalam sholat. Nabi tidak pernah merasa dirinya sholat. Para sahabat tidak pernah merasa dirinya sholat. Karena dia tahu betul bahwa la mutakallimun, Allah yang berkata-kata, Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Subhanallah. Nah, kalau kita sudah memahami semua ini, kita tidak ada lagi dalam sholat. Yang paling penting, setiap gerak tindakan itu kita harus menyadari bahwa kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Artinya kita harus sadar di dalam sholat itu, sadar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap gerak adalah Allah. Maka inilah sholatnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Betul-betul menyaksikan Allah dalam sholat. Tidak sekedar sholat, tidak sekedar berwudu, tidak.
kita harus membersihkan dulu keakuan diri, keakuan rasa mendengar, keakuan rasa melihat, keakuan rasa yang berkata-kata. Harus semua dihilangkan. Kalau ini semua bisa dihilangkan, maka kita memastikan di dalam sholat itu bahwa kita ini sudah tidak ada, sudah fana. Insya Allah sholat kita adalah sholat yang betul-betul yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyaksikan Allah di dalam sholat. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.